Bangkrut versinya Rasulullah adalah ketika seorang banyak melakukan amalan di dunia, tiba-tiba amalannya habis. Kenapa bisa habis? Karena suka bergibah, karena suka menyakiti hati orang lain, karena suka mengambil hak orang lain, punya hutang belum dibayar. Hati-hati. Ada orang amalannya banyak, ketika di depan pintu surga ditahan oleh malaikat. Oh, kenapa? Tunggu dulu, kamu masih punya hutang. Maka dibalikin lagi ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau bisa kita ini hidup jangan sampai punya hutang, meskipun diperbolehkan. Kalau bisa kita harus lunasi. Jangan sampai punya hutang. Banyak para ulama yang menganjurkan membaca Al-Quran, perbanyaklah sholat, perbanyaklah amal-amal ibadah. Yang pesan jangan melupakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita bisa kenal puasa, siapa yang mengenalkan kita? Rasulullah. Kita kenal haji, kita kenal Ka'bah. Kalau tidak ada Rasulullah, maka kita tidak akan kenal Ka'bah. Siapa yang mengenalkan kita Al-Quran? Rasulullah. Siapa yang mengenalkan kita Islam? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengenalkan kita salat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pernah kita tinggalkan salawat walaupun di Ramadan. Maka dalam salah satu riwayat, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 10 kali di pagi hari, kemudian 10 kali di sore hari, wajabat lahu syafa'ah, maka berhak wajib atasnya syafaat. Syafaat itu apa sih? Syafaat itu adalah pertolongan ketika kita nanti kesusahan di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi syafaat oleh Rasulullah. Siapa yang paling dekat nanti ketika di hari kiamat? Adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dahulu ada kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ceramah itu rata-rata jamaahnya nangis. Nangisnya sampai sesegukan, bahkan ada yang sampai pingsan. Bayangkan, saking hebatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, suatu saat anak ini bingung, kok ini bapak saya bisa begitu hebat? Cobalah saya menggantikan sekali. Akhirnya pertemuan berikutnya digantikan oleh anaknya. Dicari itu ayat-ayat tentang azab, tentang kubur, tentang mahsyar, tentang neraka, nikmat surga. Dicari itu dalil-dalilnya semuanya. Kemudian ketika disampaikan ceramahnya di depan jamaah, apa yang terjadi? Jamaahnya tidur, ngantuk, bingung. Kenapa? Perasaan abah saya itu kalau ceramah itu isinya biasa saja. Tapi kenapa setrumnya beda? Akhirnya di ujung-ujung ceramah diganti sebentar sama abahnya lagi, sama Syekh Abdul Qadir. Diganti sebentar, sekitar 2 menit. Syekh Abdul Qadir cuma bilang begini, para jamaah, tadi saya menyiapkan ikan di meja makan. Kemudian saya tinggal ikannya di meja makan. Ketika saya kembali lagi, ikannya sudah hilang. Jamaahnya nangis semua. Bahkan ada yang sampai pingsan. Kenapa seperti itu? Akhirnya anaknya penasaran, tanya sama jamaah yang paling nangisnya paling gede, kenapa kamu bisa nangis seperti itu? Padahal saya sudah menyampaikan tentang surga, tentang neraka, azab kubur.
Tapi kenapa ketika ayahku menyampaikan yang begitu sederhana, engkau sampai menangis? Apa jawaban jamaah itu? Tahukah apa yang dimaksud dengan ayahmu? Jadi ibaratkan ikan yang sudah disiapkan itu adalah amal. Kemudian ketika ingin menikmati amal itu, ternyata amalnya diambil oleh kucing. Artinya apa? Ketika sudah kita beramal banyak, ternyata akhir hidup kita su'ul khotimah. Berarti semua amalan kita habis semuanya. Jadi tafakurnya sedalam itu, hanya dari ikan. Luar biasa. Jadi orang-orang soleh itu tafakurnya luar biasa. Ada yang namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini salah satu sufi perempuan luar biasa. Rabi'ah Al-Adawiyah itu sehari sholat di atas 1000 rakaat. Ada yang pernah 100 di sini? Atau 50 sehari? Ini perempuan luar biasa, sehari sampai 1000 rakaat. Salawatnya bisa sampai 50.000 kali. Luar biasa. Kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah di kuburannya, ini apa ya putih Pak? Putih ini apa? Ini yang panjang ini. Kain kafan. Oh iya ini. Oh biar lebih khusyuk. Ini bagus juga nih, kita tafakur, ini seakan-akan adalah kain kafan kita. Jadi sunnah, salah satu sunnahnya ulama adalah menyiapkan kain kafannya di lemarinya. Agar apa? Agar selalu mengingat kematian. Bahkan ada yang menggantung-gantungnya di atap-atap rumahnya. Nah, Rabi'ah Al-Adawiyah itu sampai menyiapkan kuburannya sendiri, digali sendiri. Kemudian setiap hari dihatamkan Al-Quran sampai 5000 kali hatam. Di mana? Di lubang yang lahat yang beliau siapkan untuk beliau wafat. Kenapa seperti itu? Kita hidup di dunia ini sementara. 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun ada, tapi jarang. Kita kalau punya rumah kita siapkan dengan baik. Kamar mandinya di sini, kamar mandi anak di sini, kamar anak di sini, ruang tamunya sebelah depan, di depan dikasih taman, dan lain-lain. Itu cuma rumah di dunia yang sementara. Kenapa kita untuk rumah yang nanti kekal kita di sana kita tidak siapkan dengan baik? Maka mudah-mudahan kita selalu bisa menyiapkan kehidupan setelah kematian kita dengan baik. Karena dalam Islam itu Al-Qayyis itu orang yang cerdas. Jadi di Islam itu orang cerdas itu bukan pintar matematika, pintar ceramah, pintar fisika, punya jabatan ini, punya jabatan itu. Tidak. Dalam Islam yang disebut cerdas adalah orang yang selalu mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Karena kita tidak tahu umur kita. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang kan? Tapi tidak tahu umur adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahun lalu itu masih berRamadan dan berlebaran sama ibu, masih sehat. Tapi kemarin bulan Desember beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal paginya masih masak, masih dalam keadaan sehat. Paginya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mati ini adalah sesuatu yang rahasia. Jangan sampai kita lengah. Yang minta doa satu Fatihah. Kemarin habis 100 harinya Ibu Tiang. Mudah-mudahan diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk rukinah sadi Allah hazinnya wa barakatuh Rasulullah. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Kemudian Ramadan ini adalah madrasah. Apa itu madrasah? Madrasah itu sekolah. Jadi bahasa Arabnya sekolah adalah madrasah. Kenapa kita bisa bilang madrasah? Karena di sana ada pendidikan yang luar biasa. Bayangkan, ketika di bulan Ramadan ternyata kita bisa puasa selama 30 hari full, tanpa libur selama 30 hari, kecuali yang perempuan. Tapi yang laki-laki bisa full selama 30 hari. Artinya apa? Setelah Ramadan puasa sunnah jadi semakin ringan. Yang 30 hari full saja bisa, apalagi cuma puasa Senin dan Kamis. Maka jadikan Ramadan ini madrasah. Kita logikakan, selama Ramadan saja kita bisa 30 hari full, masa hari Senin dan Kamis saja tidak bisa? Maka kita akan semakin semangat. Apalagi sholat tarawih sampai 20 rakaat. Ramadan kita bisa istiqomahkan sholat sampai 20 rakaat. Masa di luar Ramadan 8 rakaat saja tidak bisa? Seharusnya lebih ringan. Maka kata para ulama, jadilah seperti ulat di Ramadan ini, jangan seperti ular. Apa bedanya? Kalau ular itu ketika proses berganti kulit diam, anteng, nggak nakal. Ketika proses ganti kulit selesai, liar kembali. Itu diibaratkan orang yang solehnya cuma pas Ramadan. Waktu Ramadan diem, anteng, lepas Ramadan gibah lagi. Lepas Ramadan ngambil hak orang lain lagi. Lepas Ramadan ngomong kasar lagi. Terutama gibah. Gibah itu mengambil pahala sholat kita, 70 sholat kita diambil kalau kita gibah. Sampai pernah ada sebuah kisah, mohon maaf, ada seorang pelacur yang terkenal di satu kota. Saking terkenalnya semuanya kenal, tapi muslim. Kemudian wafat. Ketika 3 hari wafat, salah satu ulama bermimpi ketemu sama perempuan tersebut. Tapi keadaannya di luar prediksi. Harusnya dia itu disiksa, diazab, dipukuli malaikat, tapi yang terjadi tidak. Yang terjadi adalah mendapat kemuliaan yang luar biasa. Akhirnya ditanya sama ulama ini di mimpi itu, wahai fulanah, apa amalan yang kau kerjakan sehingga engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Apa dia jawab? Sesungguhnya hari pertama, hari kedua aku diazab, tapi ketika hari ketiga tiba-tiba Allah rubah keadaanku. Sebab apa? Sebab satu kota itu semuanya setelah dia wafat ngomongin dia, ngomongin kejelekan dia. Akhirnya apa? Semua pahala orang-orang yang membicarakannya dia pindah ke orang tersebut. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Maka ada kata Rasulullah, orang-orang yang bangkrut. Bangkrut versinya Rasulullah bukan hilangnya uang, gulung tikar, bukan. Bangkrut versinya Rasulullah adalah ketika seorang banyak melakukan amalan di dunia, tiba-tiba amalannya habis. Kenapa bisa habis? Karena suka bergibah, karena suka menyakiti hati orang lain, karena suka mengambil hak orang lain, punya hutang belum dibayar. Hati-hati. Ada orang amalannya banyak, ketika di depan pintu surga ditahan oleh malaikat. Oh, kenapa? Tunggu dulu, kamu masih punya hutang. Maka dibalikin lagi ke neraka. Auzubillah min dzalik. Maka kalau bisa kita ini hidup jangan sampai punya hutang. Meskipun diperbolehkan, kalau bisa kita harus lunasi. Jangan sampai punya
hutang. Jangan seperti ular. Maka jadilah seperti ulat. Ulat itu seperti apa? Sebelum berubah jadi kupu-kupu, kita, mohon maaf, kita mungkin melihatnya kurang elok, kurang bagus. Ulat. Tapi ketika berubah jadi kupu-kupu, banyak orang yang foto, wah indah itu kupu-kupu. Jadilah seperti ulat. Yang sebelumnya kita mungkin tidak baik sebelum Ramadan, akhlak kita kurang bagus, maka setelah Ramadan kita menjadi lebih baik lagi, terutama dalam berakhlak kepada sesama manusia. Karena mabrur itu bukan haji dan umrah saja. Mabrur itu diambil dari kata-kata birrun. Mabrurun artinya penuh kebaikan. Maka bagaimana yang mabrur itu? Ramadan yang mabrur. Ramadan yang mabrur adalah Ramadan yang mampu merubah kepribadian kita, yang meningkatkan iman dan takwa kita. Itu namanya Ramadan yang mabrur. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemabruran dalam Ramadan ini. Sama sholat juga ada sholat yang mabrurah. Apa tandanya sholat yang mabrurah? Sholat yang mampu mencegah orangnya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu namanya sholat mabrurah. Maka kita bisa lihat bagaimana Ramadan seseorang. Lihatlah kepribadiannya setelah Ramadan. Tapi ini jangan dibuat untuk menghakimi orang lain ya. Ini untuk menghakimi diri kita sendiri. Jangan nanti lihat orang ke tetangga, wah itu Ramadannya gimana tuh, percuma dong sholatnya. Jangan sampai kita menghakimi orang lain. Ini untuk menghakimi diri kita sendiri. Karena yang dihakimi untuk amal itu ya kita sendiri. Yang bertanggung jawab untuk amalan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Tandanya amalan kita masih kurang, dosa kita masih banyak adalah ngurusin amalan orang lain. Jadi kita bisa berkaca nih, kita suka ngurusin amalan orang lain atau tidak? Kalau masih suka ngurusin amalan orang lain, tandanya amalan kita masih buruk. Jadi kita bisa berkaca. Karena aib sendiri saja masih banyak, tapi melihat aib orang lain, berarti mata hatinya sudah mati. Nauzubillah min zalik. Kemudian malam ini 29. Nah, 29. Kalau di Timur Tengah, dulu yang pernah sekolah di Timur Tengah, alhamdulillah, itu semakin akhir dari Ramadan, orang itu semakin rajin. Yang itu pernah sholat di Masjid Amr bin As, itu di Mesir. Itu besarnya saja 5 kali agung itu masjidnya. Tapi kalau sudah tanggal 29, tanggal 30, tanggal 28, masjidnya itu sampai jalan raya jamaahnya. Artinya apa? Semakin malam, semakin akhir dari akhir Ramadan, orang itu makin berlomba-lomba. Tapi kadang-kadang di kita, di negara kita ini kebalikannya. 10 awal malah ramai, 10 akhir makin sepi. Bahkan Rasulullah itu ketika 10 malam terakhir itu sangat-sangat bersemangat, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Sampai mengajak saudaranya, teman-temannya, keluarganya sampai diajak untuk qiyamul lail. Karena apa? Karena ini akhir-akhir yang ibaratkan, misalkan ada satu toko selama 10 hari diskon 50%. Gula yang tadinya harganya 18.000 misalkan, sekilo jadi 10.000. Beras yang tadinya sekilo 11.000 jadi 5.000. Kira-kira kita datang ke sana nggak? Oh datang.
Apa yang terjadi kalau sudah mau habis diskonnya? Kalau bisa kita ngutang. Untuk apa? Untuk nyetok. Kenapa? Karena kita tahu gunanya beras, gunanya gula, gunanya garam dan lain-lain. Sama orang yang beriman, justru ketika Ramadan semakin meninggalkannya, maka dia akan semakin rajin. Kenapa? Karena bulan ini tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Yang lihat itu sampai tidak ada, bahkan banyak yang tidak tidur. Yang itu pernah menemani salah satu syekh di Mesir itu. Jadi kegiatannya ini kalau malam di bulan Ramadan, habis tarawihnya itu selesai jam 12 malam. Itu di atas 2 juz sampai 3 juz yang dibaca. Kalau di sini 1 juz tidak? 1 juz. Oh, setengah juz. Itu aja mungkin sudah panas kaki kita. Ini sampai 3 juz, 4 juz. Sampai jam 12. Yang kira mau istirahat, jam 12 itu ternyata tidak istirahat. Beliau bilang istirahat, roha. Ternyata istirahatnya baca kitab. Ngaji, istirahatnya adalah ngaji dari jam 12 sampai jam 1. Jam 1 yang kira mau istirahat, tidak. Ternyata istirahatnya tadi pas ngaji 1 jam. Setelah jam 1 apa? Sholat lagi sampai 30 menit sebelum azan. Baru 30 menit sebelum azan subuh baru berhenti dan sahur. Sudah sholat subuh berjamaah, habis ini tidur nih habis subuh. Ternyata tidak, ngaji tafsir. Habis subuh ngaji tafsir, baca Quran dan ngaji tafsir sampai jam 7. Jam 7 apa lagi? Sholat duha, sholat syuruk. Saya kira habis itu tidur, tidak. Ternyata jam 9 beliau ngantor. Karena beliau itu ahli bedah, dokter bedah. Jadi dokter bedah dan ulama juga, Masya Allah. Namanya Syekh Yusri, alhamdulillah masih hidup. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi justru seharusnya semakin dekat dengan Lebaran, seharusnya kita makin bersedih. Bahkan menurut sebagian riwayat, ada riwayat yang menyatakan bumi dan langit, para malaikat semuanya bersedih, menangis. Kenapa? Karena sebentar lagi akan ditinggal bulan Ramadan. Maka tanda keimanan kita kuat, tanda Ramadan kita optimal adalah semakin meninggalkan Ramadan, semakin bersedih. Dan ini bersedih yang positif. Kenapa? Sangat positif. Karena yang kita mau tinggalkan adalah bulan yang sangat agung, tamu yang sangat terhormat. Jangan sampai sebaliknya. Alhamdulillah tinggal 2 hari lagi, tidak puasa lagi. Alhamdulillah. Nauzubillah. Kita tidak bisa sedih ketika meninggalkan Ramadan. Minimal jangan senang ditinggal oleh Ramadan. Tidak tarawih lagi. Tidak perlu panas-panasan dan kehausan lagi. Jangan sampai seperti itu. Minimal diam. Minimal jangan sampai kita senang ketika Ramadan semakin meninggalkan kita. Para ulama itu pasti menangis, bersedih ketika ditinggal bulan Ramadan. Kemudian apa amalan? Ini malam 29, berarti malam ganjil. Kalau ulama Syam, ulama Syria, ulama Mesir itu 27 dan 29 itu pendapat terkuat. Biasanya malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Tidak usah seperti para ulama bergadang, susah buat kita. Maka Tiang memberikan tips. Paling tidak, meskipun kita tidak seperti para ulama bisa sholat ratusan rakaat,
bisa khatam dalam semalam misalkan. Itu berat buat kita, maka yang berikan sedikit kemudahan. Minimal meskipun kita tidur, usahakan sebelum tidur dalam keadaan berwudu. Mengapa? Orang yang berwudu sebelum tidur, maka malaikat akan beristighfar untuknya sampai dia bangun. Bayangkan, kita tidak usah astagfirullah, astagfirullah, tapi cukup tidur, tapi dalam keadaan berwudu. Apa fadilahnya? Malaikat akan beristighfar untuknya sampai dia bangun. Kemudian berikutnya, tips berikutnya, meskipun kita tidur, usahakan tidur dalam keadaan berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai tertidur. Mengapa? Kalau kita amalkan ini, maka selama tidur kita terhitung sedang berzikir itu. Sebelum tidur misalkan subhanallah, subhanallah sampai tidur, maka hitungannya adalah selama tidur kita terhitung membaca zikir tersebut. Jadi ini amalan sederhana, tapi fadilahnya sangat luar biasa. Jadi usahakan meskipun tidak seperti para ulama, minimal 2 tadi. Meskipun kita tidur, usahakan tidurnya dalam keadaan berwudu dan dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bacaan apa lagi yang bisa kita amalkan? Dari awal Ramadan, Siti Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang aku baca ketika aku mendapati bahwasanya malam itu adalah Lailatul Qadar?" Maka Rasulullah bersabda, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Coba ikuti tiang. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, boleh ditambah juga Allahumma innaka afuun karim, ka'afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, minimal baca itu minimal 100 kali. Kalau itu bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka gugur semua dosa-dosa kita. Maka ayat tentang puasa ini menarik. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Satu-satunya ibadah yang ketika Allah menyuruh itu mengaitkan dengan umat sebelumnya. Apa kata Allah? Sebelum umat-umat sebelum kalian melakukan hal yang sama. Cuma puasa. Allah perintahkan kita sholat, perintahkan? Perintahkan. Umat sebelumnya sholat tidak? Sholat juga, tapi tidak ada redaksi kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti umat-umat sebelum kalian. Beda sholatnya kita dengan umat terdahulu. Ada umat terdahulu yang sholatnya itu cuma ruku sampai akhir. Ada yang cuma sujud sampai akhir. Ada yang cuma berdiri sampai akhir. Maka kita ini adalah kumpulan dari sholat-sholat umat terdahulu. Kesempurnaan, Masya Allah. Maka beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma puasa yang dikaitkan dengan umat-umat terdahulu. Kama kutiba alal lazina min qablikum. Zakat, sedekah, zakat, umat kita disuruh. Umat terdahulu disuruh tidak zakat? Sama disuruh, cuma berbeda. Misalkan Nabi Adam, bagaimana umatnya Nabi Adam zakatnya? Caranya adalah hasil panen atau hasil ternak itu ditaruh di tengah lapangan. Tandanya diterima adalah disambar petir. Beda-beda. Ada yang justru cara
zakatnya adalah melepaskan binatang ternaknya. Punya 10 sapi, maka satunya dilepas. Nah, hanya puasa yang dikaitkan dengan umat sebelumnya. Kata para ulama, setidaknya ada 3 hal kenapa harus dikaitkan dengan umat sebelumnya. Yang pertama adalah lil ihtimam. Apa itu lil ihtimam? Bahwasanya puasa itu adalah hal yang penting. Kenapa penting? Karena puasa itu bukan hanya sekedar efeknya untuk akhirat, tapi juga dunia. Menurut penelitian, ketika orang itu berpuasa, maka asam uratnya turun, kadar gulanya stabil, maka ketika kita 11 bulan memakai lambung kita, ini menurut penelitian 11 bulan kita memakai lambung kita untuk bekerja setiap hari tanpa henti, kemudian Allah menyuruh kita untuk istirahat. Lambung kita istirahat, ternyata itu semakin menyehatkan tubuh kita, imunitas badan kita meningkat. Itu dari sisi dunia. Sisi akhirat luar biasa lagi. Bahkan ada satu pintu surga yang khusus Allah siapkan untuk orang yang berpuasa. Farhatani, ada 2 kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka. Bayangkan bagaimana senangnya kita ketika menjelang maghrib. Sangat kita dambakan. Kenapa? Kita akan melepas dahaga dan lapar kita. Wah, senang sekali. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 kebahagiaannya, di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memasuki pintu puasa, pintu surga, yaitu pintu puasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tentang Al-Quran, yang belum hatam, kalau bisa kita menghatamkan Al-Quran. Mengapa? Karena kata Rasulullah, ketika 1 huruf dibaca dari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 10 kebajikan. Bayangkan, Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Setiap 1 huruf dikali 10, maka baru Bismillahirrahmanirrahim kita sudah mendapatkan 190 kebajikan. Bagaimana kalau kita baca 1 juz setiap harinya? Bagaimana kalau kita bisa khatam? Makanya luar biasa para ulama itu, Imam Syafi'i itu bisa khatam sampai 2 kali. 1 hari 2 kali khatam, dan semuanya di dalam sholat. Dulu dia nggak kebayang itu. Kok bisa orang betah di hadapan Al-Quran, kok nggak bosen ya? Kok nggak ngantuk? Dulu tiang bingung. Tapi semakin kesini tiang semakin sadar. Tiang pernah lihat orang main HP dari habis Isya sampai subuh, dan itu nggak ngantuk. Orang untuk kesenangan dunia aja bisa begadang, apalagi orang yang mencari kesenangan akhirat. Maka tiang sudah tidak bingung lagi orang kenapa bisa asik sekali dengan Al-Quran. Bahkan sampai salah satu ulama itu ada yang tidak pernah baca Quran di siang hari. Kemudian ditanya, tapi di malam hari dia baca Quran. Beliau ditanya, ya Syekh, kenapa engkau tidak pernah membaca Al-Quran di siang hari? Apa jawabnya? Ketika aku membaca Al-Quran, aku seakan-akan merasakan ada manis di mulutku, dan aku takut itu membatalkan puasa. Maka aku membaca Al-Quran hanya di malam hari. Jadi sampai kenikmatan seperti itu. Bagaimana caranya bisa nikmat seperti itu? Memang awalnya harus dipaksa.
Tidak bisa tidak dipaksa. Awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa, lama-lama bisa menikmati. Harus dipaksakan. Dipaksakan misalkan saya harus duduk selama 15 menit harus membaca Al-Quran. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, tandanya apa? Kalau kita meninggalkan, kita ada yang tidak enak di hati. Itu berarti sudah terbiasa. Contohnya sholat. Kita sudah biasa sholat 5 waktu. Waktu zuhur sudah 2:30. Nah, kalau orang sudah terbiasa sholat, pasti merasakan, duh, belum sholat. Pasti ada yang tidak enak di hatinya. Itu tandanya sudah terbiasa. Setelah nanti terbiasa, baru bisa menikmati. Kalau sudah menikmati, jangankan semalaman, 40 hari pun tidak terasa. Bahkan tiang itu punya teman itu sholat dari malam itu tak terasa subuh. Ada yang beratus-ratus rakaat habis isya, beratus-ratus rakaat tiba-tiba sudah subuh. Tidak merasakan ngantuk, tidak merasakan capek, berbeda sekali dengan kita. Jadi memang harus dipaksakan Al-Quran itu. Semua ibadah harus dipaksakan. Ustadz, saya nanti nunggu hidayah saja. Giliran bab rizki harus dicari. Padahal rizki sudah ada yang jamin. Giliran hidayah ditunggu. Hidayah itu harus dijemput. Maka dalam salah satu ayat Allah menerangkan, siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, manijtahada fina lanahdiyannahum subulana, maka akan kami beri petunjuk. Orang yang berjalan menuju Allah, maka Allah seperti berjalan cepat mengejarnya. Orang yang mengejar Allah seperti berjalan cepat, maka Allah akan seperti berlari mengejarnya. Ketika seperti kita berlari mengejar Allah, maka Allah seperti berburu untuk mengejar kita. Maka hidayah itu harus dijemput. Jangan ditunggu, nanti saja tunggu hidayah. Iya, kalau masih ada umurnya. Kalau tidak ada umurnya, selesai. Permintaan saudara-saudara kita di alam barzah itu cuma satu. Ya Allah, kembalikanlah kami sebentar saja ke dunia. Kami akan beramal soleh, kami akan bersedekah, kami akan sholat, kami akan mentaati perintahmu. Tapi sudah tidak bisa. Maka kita yang masih, nyawa kita masih ada di badan kita, tunjukkanlah rasa syukur kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ali pernah bilang, ini terakhir, Imam Ali pernah bilang, anasuniyamun wa izamatu intabahu. Kurang lebih redaksinya seperti itu. Manusia itu tidur. Kapan meleknya? Ketika mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah. Dan rata-rata seperti itu. Sekarang ini kita seperti tertidur. Nah, masih lama, masih sehat, masih ada umur insya Allah. Kapan sadarnya? Ketika mulut kita sudah penuh dengan tanah. Nauzubillah min zalik. Maka jadilah kita orang mukmin yang cerdas, yang bisa memanfaatkan waktu kita untuk kehidupan kita setelah kematian kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ini terakhir sedikit promosi. Yang sedang membuka pondok tahfiz. Pondok tahfiz untuk tingkat SMP. Itu full gratis. Tapi kuotanya terbatas. Kuotanya apa? Terbatas. Silakan yang berminat nanti bisa hubungi tiang. Tapi untuk tingkat SMP itu insya Allah full gratis. Kenapa tiang buka pondok tahfiz? Usahakan di keluarga kita ada yang menjadi ahli Quran. Satu saja. Satu bisa usahakan ada yang ahli Quran.
Kenapa? Nanti dia yang akan menjadi sebab pertolongan untuk satu keluarganya, akan menggandeng seluruh anggota keluarganya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak harus di pondok tiang, tapi usahakan harus ada anak kita yang menghafal Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Pondok lain banyak, silahkan di pondok yang lain banyak. Satu saja. Untuk apa? Untuk kita terbebas dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa Tiang sampaikan. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk dunia akhirat kita, menjadi sebab turunnya rahmat untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Allah jaga negeri kita Indonesia dari segala keburukan, kejahatan yang dilakukan oleh manusia atau bangsa lainnya. Dijadikan kita dan keluarga kita semuanya terhapus dosa-dosanya, baik yang telah lampau dan yang akan datang. Al-Hadiniyah bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.